Halo semuanya, welcome back at Riko Aja. Kali ini kita akan mempelajari tentang floating point biner. Sebelumnya, di dalam ilmu komputer, kita mengetahui bahwa bilangan real itu dapat disimpan dalam bentuk floating point biner. Nah, secara umum dapat diformulasikan real number adalah mantisa dikalikan 2 pangkat eksponen. Real number di sini dibangun dengan basis 10, mantisa dibangun dengan basis 2, dan eksponen dapat digunakan bilangan integer. Untuk contohnya, kita bisa lihat bahwa 13,625 atau 13.625 dengan basis 10 itu dapat dikonvert ke dalam bilangan biner menjadi 1.101.101 dengan basis 2, lalu dikalikan dengan eksponennya, yaitu 2 pangkat 3. Nah, untuk mendapatkan hasil konversi ini, mari kita tinjau contoh ini. Di dalam bilangan desimal ini, kita melihat ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian integer, yaitu 13, dan bagian desimal, yaitu 625. Kita akan menentukan mantisa dengan menggunakan angka integer 13, dan kita akan mencari eksponennya dengan menggunakan poin 625. Untuk proses pencarian mantisa, kita gunakan operasi pembagian. Kita mulai dari angka 13 dibagi 2, yaitu 6, dan bersisa 1. 1 di sini kita simpan sebagai bagian biner untuk mantisanya. Kemudian kita lanjuti dengan angka 6, dibagi dengan 2 adalah 3, dan bersisa 0. Selanjutnya, 3 dibagi 2 menghasilkan 1, dan bersisa 1. Dan yang terakhir, 1 dibagi 2 adalah, tidak bisa ditentukan integernya, tapi dia selalu memberikan sisa 1. Nah, karena operasi pembagiannya berhenti di 1, maka kita bisa menyatakan bagian mantisanya dapat disusun dari bawah ke atas, sehingga binernya adalah 1101. Sedangkan untuk bagian eksponennya, kita menggunakan operasi perkalian. Kita kalikan bagian desimal pada bilangan ini, yaitu 0,625 kali 2, yaitu 1,25. Nah, yang kita capture atau yang kita ambil sebagai bagian biner untuk eksponennya adalah 1 atau integernya. Kemudian sisanya yaitu 0,25 kita kembali kalikan dengan 2 dan diperoleh 0,5. Dan karena 0,5 adalah 0,5 atau integernya adalah 0, maka kita simpan bagian binernya adalah 0. Berikutnya kita kalikan lagi dengan 2, 0,5-nya dengan 2 ya, dan didapatkan hasilnya 1. Dan operasi perhitungannya berhenti sampai sini, dan kita simpan 1 ini sebagai bagian binernya. Dari sini kita bisa tentukan bagian biner untuk desimalnya adalah 101. Dua bagian ini kita gabungkan bersama untuk mantisa dan eksponennya menjadi 1101.101, lalu kita tambahkan ekstra informasi di situ, yaitu 2 yang merupakan basis dari bilangan floating point biner ini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan standarisasi atau kita bikin dia dalam bentuk sistem bilangan yang lebih baku dengan menggeser poin yang ada di dalam poin biner ini. Dalam hal ini kita bisa jadikan dia 1.101.101 dengan basis 2 dikalikan 2 pangkat 3. 3 di sini didapatkan karena kita menggeser poin biner 3 tempat ke kiri. Baik, sekarang kita akan masuk bagaimana caranya mengkonversi floating point biner ke dalam decimal number. Yang perlu kita ketahui bahwa ada dua bagian penting yang harus kita evaluasi. Yang bagian kiri dari titik biner, yaitu 1101, memiliki 4 posisi. Posisi pertama bernilai 2 pangkat 3, posisi kedua bernilai 2 pangkat 2,
posisi ketiga bernilai dari 2 pangkat 1, dan posisi 4 bernilai 2 pangkat 0. Karena kita punya 1101, maka kita bisa sesuaikan mantisanya menjadi 1 pada posisi pertama bernilai 2 pangkat 3, posisi 2 bernilai 2 pangkat 2, posisi 3 bernilai 0, posisi keempat bernilai 2 pangkat 0. Lalu kita jumlahkan hasil penjumlahan konversi binernya menjadi 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1, yaitu 13. Selanjutnya kita evaluasi untuk sebelah titik kanan biner, yaitu 101. Karena kita punya 3 posisi, maka kita buat tabel 3 posisi. Posisi pertama bernilai 2 pangkat min 1, posisi kedua bernilai 2 pangkat min 2, dan posisi ketiga bernilai 2 pangkat min 3. Sehingga bagian eksponennya, yaitu 101, dapat ditulis 2 pangkat min 1 untuk nilai posisi pertama, ditambah 0 untuk posisi kedua, ditambah 2 pangkat min 3 di posisi ketiga. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan 0,5 ditambah 0,125 adalah 0,625. Nah, setelah kita mendapatkan mantisa dan eksponennya, kita bisa menjumlahkan kedua bilangan ini menjadi 13,625. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa mengubah bentuk ekuivalen dari floating point biner sebelumnya, yaitu 1.101.101 dengan basis 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Prinsipnya sama seperti sebelumnya, kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah bagian sebelah titik kiri biner, yaitu hanya ada angka 1. Karena di hanya satu posisi, maka nilainya adalah 2 pangkat 0 atau 1. Sedangkan di sebelah titik kanan dari biner itu adalah 101.101, tapi kita fokuskan dulu untuk bagian mantisanya. Yang sebelah kiri tadi, karena dia bernilai 2 pangkat 0, yaitu 1, dan ada bagian eksponennya 2 pangkat 3, sehingga kita perlu mengalihkan 1 ini dengan 2 pangkat 3 dan diperoleh 8. Nah, lanjut untuk yang di sebelah titik kanan biner, yaitu poin 101.101. Di sini kita memiliki 6 posisi. Posisi pertama adalah 1 dengan nilai 2 pangkat min 1. Kemudian di posisi kedua adalah 2 pangkat min 2, tetapi karena binernya bernilai 0, maka kita tuliskan 0 saja. Lalu di posisi ketiga bernilai 2 pangkat min 3, di posisi keempat bernilai 2 pangkat min 4, di posisi kelima dia bernilai 0, di posisi keenam dia bernilai 2 pangkat min 6. Kemudian kita hitung pangkat eksponen ini menjadi 0,5 ditambah 0,125 ditambah 0,0625 ditambah 0,015625, dan hasilnya adalah 0,703125. Karena ini dikalikan dengan eksponen 2 pangkat 3, maka hasil eksponen ini harus kita kalikan dengan 8 dan diperoleh 5,625. Kemudian kita jumlahkan 8 dengan 5,625, itu menjadi 13,625. Jadi, seperti itulah bagaimana kita bisa mengkonversi bilangan desimal ke floating point biner ataupun sebaliknya. Sebagai latihan, silakan kerjakan latihan ini, yaitu ubahlah bilangan desimal ini menjadi biner, yaitu 45,3125. Oke, thank you telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Bye-bye.